Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Tentunya semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik. Puji Tuhan. Adik-adik, tadi Mira sama Yura sudah siap loh untuk ikutan ibadah. Nah sekarang kita sama-sama saat teduh sejenak ya, untuk mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah ini. Oke adik-adik, saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, kita berdiri, kita akan membuka ibadah ini. Untuk itu kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 213, bait pertama dan bait yang ketiga. Dengar panggilan Tuhan. Adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali hari ini untuk kami bersama-sama mengikuti IHMPA. Kami mau mendengar firman-Mu dan kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati juga adik-adik, Inci dan Engku dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik silakan duduk ya. Nah adik-adik, sekarang kita sama-sama membaca Mazmur puji-pujian yang terdapat dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adik-adik, untuk merespon dari pembacaan Mazmur tadi, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 20, bait pertama. Bapa di sorga mengasihiku.
Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Semua siapkan Alkitab, lalu kita buka dulu dari Perjanjian Baru 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 7 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Kalau semua sudah siap, adik-adik biarkan Alkitabnya terbuka. Adik-adik sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah hari Minggu pelayanan anak dari awal. Dan pada saat ini kami akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, memberkati kami agar kami dapat mendengar firman Tuhan, dapat membaca Alkitab dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa,
melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, kita telah membaca Alkitab dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-7 sampai 17. Di dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, kitab ini ditulis oleh Yohanes murid Yesus setelah kehancuran Yerusalem pada tahun 70. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya ya. Kehancuran ini terjadi karena ada penyerangan yang luar biasa. Oleh karena itu adik-adik, di dalam kitab Yohanes ini pasal 2 ayat ke-7 sampai 17, di sini Yohanes mau menyampaikan kepada kita, kepada adik-adik, kepada Cinini tentang perintah-perintah yang sudah pernah juga disampaikan di beberapa kitab Yohanes yang lainnya. Nah adik-adik, coba kita baca ya. Tadi kita sudah baca tapi kita akan mengulangi lagi di ayatnya yang ke-9. Coba kita bunyinya seperti apa ya? Sini dibacakan ulang. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Begitu adik-adik. Nah, menurut adik-adik, siapakah terang itu yang dimaksud oleh Yohanes dalam ayat tersebut? Ayo. Ya, Allah adalah terang. Di mana kalau Allah adalah terang, itu menunjukkan kemuliaan dan keagungan. Nah, jika terang itu ada di dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik, kehidupan Cinini, berarti Allah atau Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Nah, Cinini mau tanya dulu nih. Siapa yang pernah merasakan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam dirinya? Ketika apa? Kalau Cinini sih ya, ketika merasa sedih, terus ada teman Cinini nih yang menghibur. Lalu Cinini jadi terhibur deh. Nah, berarti saat itu Tuhan Yesus ada di dalam diri Cinini. Kalau adik-adik seperti apa? Coba adik-adik tuliskan satu contoh kalau adik-adik merasakan bahwa terang itu atau Tuhan Yesus ada di dalam diri adik-adik. Nah, dan satu contoh lagi ketika terang itu tidak ada di dalam diri adik-adik, apa contohnya? Gitu ya. Oke. Kita lanjutin ya adik-adik. Baik. Kita akan baca lagi nih yang ada di dalam kitab Yohanes, 1 Yohanes ini ayatnya yang ke-10. Coba kita lihat lagi. Kita lihat ayatnya yang ke-10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Wah, luar biasa nih adik-adik. Ya, adik-adik di sini kita juga diberitahukan bahwa adik-adik dan Cinini, jika kita mengasihi saudara kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, orang tua atau orang yang ada di sekeliling kita, berarti kita ada di dalam terang Tuhan. Atau gini, jangan sampai kita berkata seperti ini, Tuhan Yesus ada kok di dalam diri saya. Tapi kenyataannya kita, adik-adik atau Cinini, tidak mengasihi saudara kita. Contohnya, kalau ada kakak atau adik kita yang gangguin kita, lalu kita jadi marah. Ada yang nyakitin kita, kita juga jadi marah. Nah, di firman Tuhan hari ini sudah jelas. Ya adik-adik ya,
Kalau kita disakitin, kita jangan marah. Kalau terang itu atau Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Kita kalau tidak mengasihi saudara kita, berarti Tuhan Yesus tidak ada di dalam diri kita. Allah tidak bekerja ya, Tuhan Yesus tidak ada. Tapi yang ada adalah kegelapan, yang jahat. Coba, pasti adik-adik ada pertanyaan lagi nih. Kalau kita mengasihi saudara kita, seperti apa, Ci? Coba, kalau kita mengasihi, kan kalau tadi adik-adik baca ya, yang barang siapa mengasihi, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi adik-adik pasti tanya nih, kalau kita tidak mengasihi saudara kita seperti apa, Ci? Nah, kita baca sekarang ayatnya yang ke-11, ulang lagi ya. Ayat yang ke-11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, adik-adik bisa lihat lagi tuh. Kalau kita suka berantem, kita tidak mengasihi saudara kita, teman-teman kita, sepupu-sepupuh kita, atau orang-orang di sekeliling kita, ya, apalagi kalau sama teman sekolah, baru dipinjam pensilnya, lalu patah misalnya, wah sudah marah-marah, tidak mengasihi temannya. Berarti adik-adik, terang itu tidak ada di dalam diri adik-adik. Misalnya Cinini juga marah-marah, berarti Cinini juga tidak ada terang atau Tuhan Yesus itu tidak berada dalam diri Cinini. Dan kita tidak tahu kita harus kemana. Karena kita apa? Kita nggak tahu mau ngikutin siapa. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus berarti kita harus ada di dalam terang. Nah, adik-adik, oleh karena itu hari ini kita sedang diingatkan nih oleh kitab Yohanes. Oleh kitab 1 Yohanes kedua ayat 7-17 bahwa kita harus memiliki terang di dalam diri kita. Kita harus melakukan kasih kepada sesama. Oleh karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita pun harus belajar juga untuk mengasihi sesama kita. Pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah contoh bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita semua. Baik adik-adik, Cinini ada satu film singkat ya. Kita boleh nonton bersama dulu yuk. Kita nonton ya adik-adik. Mana nih Budi? Don. Nah, itu dia. Udah lama nunggu ya? Maaf loh, Dan. Haha, gak apa-apa kok, Bud. Oke deh. Hehe. Gimana keadaan kamu, Dan? Baik-baik aja, Bud. Kamu gimana? Aku juga baik-baik saja kok. Kalau ada masalah cerita ya. Barangkali aku bisa bantu. Gimana ya? Gak usah malu-malu. Kayak kamu baru kenal aku aja. Kita temenan kan udah dari kecil. Kita juga satu iman. Ayo sharing. Mungkin aku bisa bantu. Itu si Edo, dia mesti jahil. Dia selalu bully aku. Dia selalu memanggilku. Hai botak. Malah kadang aku dipanggil. Hai Tuyul. Dan kadang kepalaku juga dipukul. Aduh. Dan kalau aku lagi santai jalan-jalan gitu, tiba-tiba aduh.
Resik banget kan? Aku gak suka sama Edo. Aku benci. Awas saja. Suatu saat aku pasti balas si Edo itu. Jangan, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci, apalagi mempunyai dendam. Loh, kenapa? Edo loh jahat ke aku. Jadi aku juga harus balas lah. Tidak, jangan balas dendam. Kenapa sih? Kamu kok belain Edo? Aku kan teman kamu. Tapi kamu malah belain musuhku. Pokoknya aku tetap benci Edo. Dan suatu saat pasti akan aku balas. Tenangin diri kamu, Bud. Apa kamu ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat ke-39? Entah. Di situ Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan itu ingin kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi apa yang kalian lakukan pada diri kalian, lakukan itu juga pada orang lain. Dan Yesus juga berkata di Lukas pasal 6 ayat ke-27, kata Yesus demikian, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah, ini Tuhan ingin kita mengasihi musuh dan orang yang membenci kita. Jadi bukan kita malah membenci balik orang yang membenci kita, tapi Tuhan berkata, kasihi dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan satu lagi dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Itulah yang namanya kasih. Gimana, Bud? Masih mau benci Edo sama dendam ke dia? Enggak kok, Dan. Makasih udah ditegur, udah diingetin. Kalau membenci dan dendam itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Aku mengerti sekarang. Nah, gitu dong, baru namanya anak Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah nonton cerita singkat atau film singkat yang sudah ditayangkan. Di situ ada 3 orang anak laki-laki. Namanya Dani, Budi, dan Edo. Nah, Dani ini kalau adik-adik lihat di dadanya tertulis Jesus inside, berarti Yesus ada di dalam dirinya. Lalu ada lagi anak yang bernama Budi. Dia terlihatnya biasa aja, tapi ternyata dia orangnya mendendam. Lalu ada satu lagi Edo, anaknya jahil. Si Budi ini dijailin terus sehingga Budi mendendam dan ingin membalas apa yang dibuat oleh Edo. Tapi coba kita lihat Dani. Dani karena Yesus ada di dalam dirinya, dia mau menasehati temannya untuk tidak membalas kejahatan walaupun Budi merasa dia memusuhi Edo. Nah, adik-adik, cerita singkat kita bisa melihat mana yang harus kita pilih. Kita mau mengikuti siapa? Seperti Dani kah? Seperti Budi? Atau seperti Edo? Tapi dalam firman Tuhan hari ini kita diajarkan supaya kita mengundang Yesus, mengundang terang itu ada di dalam diri kita. Diri adik-adik maupun Cinini atau encingku yang lain. Sehingga kalau kita berada di dalam terang Tuhan, kita akan selalu memberikan kasih kepada sesama kita. Oleh karena itu adik-adik, undanglah terang di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 301, Ku ingin berperangai. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 301, Ku ingin berperangai. Ku ingin berperangai, laksana Tuhanku.
Selamat pagi adik-adik. Aktivitas kali ini yang pertama adik-adik bisa membuat kartu kasih sayang. Yang kedua, tulislah di dalam kartu kasih sayang yang sudah dibuat perbuatan apa yang mencerminkan adanya kasih di diri adik-adik. Yang ketiga, foto dan kirimkan hasil karya adik-adik lewat WhatsApp grup kelas tanggung. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu, kami dimampukan tetap setia kepadamu dalam setiap panggilan dan pengutusan kami. Berkatilah setiap kami agar dalam kesetiaan dan bijaksana kami membawa kegembiraan bagi banyak orang. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap bertahan di dalam kebenaran di tengah tantangan, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Mampukanlah kami untuk menjauhkan diri dari mengejar pujian. Sebab hanya Bagimu-lah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk setia memelihara firman-Mu. Tuhan Yesus, sertai kami dan lindungi kami setiap saat di dalam keluarga kami, bersama orang tua dan kakak adik, serta saudara-saudara kami yang Engkau kasihi. Berikanlah damai sejahtera dan sukacita. Berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan Yesus, ajari kami selalu mengingat kasih dan kebaikan-Mu, agar hidup selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu. Tolonglah kami dalam mengatasi kesulitan-kesulitan, karena Bagimu tidak ada yang sulit. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami dalam kami mengikuti pelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah adik-adik kepintaran, kepandaian, dan kecerdasan di dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Tuntunlah kami untuk giat belajar dan taat melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan para pemimpin gereja kami agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja kami GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Pendeta kami, Bapak Henry Yakob, di dalam pelayanannya, dan berkati juga dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah kami, negara Republik Indonesia. Berkati juga Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat di dalam memimpin pemerintahan bangsa dan negara Indonesia, agar damai sejahtera dan sukacita selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan akan jamah semua sakit penyakit yang ia derita, dan sembuhkan mereka supaya dapat sehat kembali dan dapat berkumpul bersama keluarga dan dapat mengikuti ibadah pelayanan anak secara daring. Tuhan Yesus, tolong para pelayan-pelayan-Mu, engku dan enci, agar selalu mengedepankan-Mu daripada diri mereka sendiri. Tuhan Yesus, berkati para pelayan PLKT PA yang senantiasa melayani Tuhan dengan baik, benar, dan sukacita, agar kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan yang baik, berkat, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia dalam melakukan pekerjaan-Mu dengan bertanggung jawab.
Kami bersyukur kasih-Mu memelihara hidup kami. Tuhan tolong mampukan kami untuk memakai hari ini dengan cara berlaku taat dan setia terhadap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ampuni kami dan baharilah kami ya Tuhan, agar kami tahu menentukan sikap yang benar terhadap sesama kami. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi untuk lagu persembahan dari Kidung Ceria nomor 356. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan berdoa persembahan yang akan dibawakan oleh adik Delbert. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu bagi kami. Kami sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Warta PA Minggu 14 Februari 2021. Warta PA yang pertama, IHMPA online via YouTube dimulai jam 9 pagi. Warta PA yang kedua, penyerahan persembahan. Adik-adik bisa serahkan langsung ke kantor gereja atau adik-adik bisa langsung transfer ke rekening gereja Nazaret. Warta PA yang ketiga, latihan paduan suara PA dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat Google Meet. Pelatih Kak Ines. Adik-adik yang mau mendaftarkan bisa menghubungi Enci Vivi. Adik-adik harus rajin mengerjakan aktivitasnya, karena aktivitas sebagai daftar kehadiran adik-adik di IHMPA. Warta yang kelima, ucapan terima kasih untuk Kakak Yohana de Freitas yang sudah mengiringi pujian dalam IHMPA Anak Tangguh. Dan terima kasih untuk adik Nadine dan adik Delbert yang sudah bertugas. Tugas minggu depan, tanggal 21 Februari 2021, doa pembukaan dibawakan oleh adik Kaira. Doa pembacaan Alkitab dibawakan oleh adik Ilea.
Dan doa penutup dibawakan oleh adik Yudika. Demikianlah Warta Jemaat adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 199. Kita buka Kidung Ceria 199, baitnya yang pertama. Kusuka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, kita berdoa, semua sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah hari Minggu Pelayanan Anak dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus yang baik, segala firman yang kami terima, cerita tentang kebaikan Tuhan, kiranya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, silakan bersaat teduh sejenak. Kita mulai saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.